Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film horor terbaru yang berjudul The Conjuring Last Rites 2025. Di film kali ini akan menceritakan sebuah kasus yang paling mengerikan dari sang pemburu hantu, yaitu Ed dan Lorraine. Sehingga karena kasus tersebut membuat mereka berdua pensiun. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita dijelaskan jika kasus ini adalah kasus yang paling mengerikan yang diusut oleh Ed dan Lorraine. Karena kasus inilah yang membuat sang pemburu hantu itu menjadi pensiun. Lalu kita diperlihatkan kisah dari Ed dan Lorraine pada saat mereka berdua masih muda, tepatnya pada tahun 1961. Di mana kali ini mereka mendapat sebuah kasus paranormal di sebuah toko antik. Seorang wanita yang merupakan cucu dari pemilik toko mengatakan jika ia mendapat gangguan dari sosok tak kasat mata yang berasal dari cermin antik. Semua itu bermula pada saat kakeknya meninggal secara misterius dengan guntang diri di dekat cermin tersebut. Karena penasaran, Lorraine pun pergi mengeceknya, meskipun ia tahu akan berbahaya karena pada saat itu ia sedang hamil tua. Di dalam, Lorraine sudah merasakan hawa yang tidak enak, bahkan ia dihantui oleh si pemilik toko. Lorraine sempat mendengar suara yang memanggilnya, hingga akhirnya Lorraine nekat menyentuh cerminnya. Setelah itu, Lorraine mendapat penglihatan dan hantu tersebut juga mempengaruhi bayinya, sehingga mau tak mau Lorraine harus segera melahirkan. Ed dengan cepat langsung membawa istrinya menuju ke rumah sakit. Di tengah jalan, Lorraine mengatakan jika roh yang ada di cermin tersebut sangatlah berbahaya, yang membuat Lorraine sangat ketakutan. Singkat cerita, mereka sampai di rumah sakit dan Lorraine langsung menjalankan proses lahiran. Namun di tengah lahiran, Lorraine merasakan jika ada yang tak beres di sana, sesuatu yang jahat dan ingin mengambil anaknya. Tak lama kemudian, listrik pun mati dan Ed segera memaksa masuk untuk memastikan keadaan istrinya. Lorraine sangat ketakutan. Terlebih lagi ia melihat sesosok iblis yang berusaha untuk mengambil anaknya. Setelah perjuangan yang sangat berat, Lorraine akhirnya berhasil melahirkan. Namun sayang si bayi tak berhasil diselamatkan dan dinyatakan tewas oleh dokter. Tapi beruntung, 1 menit setelah tak bernafas, si bayi berhasil selamat. Setelah Lorraine serta Ed berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan anaknya, dan si bayi diberi nama Judy. Setelah kelahiran Judy, kehidupan Ed dan Lorraine sangat bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, Judy selalu mendapat penglihatan mengerikan, sehingga Lorraine mengajarkan Judy sebuah nyanyian agar Judy bisa mengabaikan penglihatannya. Singkat cerita, 22 tahun kemudian, dan scene berganti ke sebuah keluarga di pinggiran kota Pennsylvania. Keluarga tersebut terdiri dari 4 orang anak, ayah bernama Jack dan ibu bernama Janet, serta ada kakek dan nenek mereka di sana. Di hari itu, mereka sedang sibuk bersiap-siap untuk menghadiri acara pembaptisan salah satu dari keluarga mereka, yaitu bernama Heather. Sepulangnya dari gereja, Heather mendapat sebuah hadiah dari kakeknya, yang ternyata hadiah itu adalah sebuah cermin yang sebelumnya membuat Lorraine ketakutan di awal film. Meski begitu, Heather tetap menyukai hadiahnya. Setelah itu, tak lupa Heather juga akan tiup lilin
karena pada hari itu juga ia berulang tahun. Tapi anehnya, lilin tiba-tiba mati, padahal Heather belum meniupnya, sehingga ia menuduh saudaranya karena berbuat iseng. Tapi tiba-tiba lampu meja pun terjatuh, membuat Heather terluka di kepalanya. Di sisi lain, Ed dan Lorraine masih tetap menjelaskan tentang kisah supranatural yang sudah mereka alami, termasuk yang terkenal yaitu boneka Annabelle. Namun sayangnya di zaman yang semakin modern, sudah banyak orang yang tak percaya dengan hal-hal gaib. Terlebih lagi, mereka berdua mengaku sudah pensiun. Setelah beres menjelaskan, mereka pun pergi ke restoran bersama Judy yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Di sini kita tahu jika alasan mereka berhenti disebabkan oleh penyakit jantung yang dialami oleh Ed. Tapi tiba-tiba Lorraine juga merasakan hawa aneh di sekitarnya. Keesokan harinya, Janet seperti biasa mengurus rumah dan menjaga kedua anaknya yang masih bocil. Setelah kedatangan cermin tersebut, Janet mulai diganggu dengan ada yang menarik kabel telepon. Tak hanya itu, Janet yang akan cuci baju di basement juga melihat penampakan seorang pria di pojok ruangan. Ternyata tak hanya Janet, anaknya yang sedang bermain di atas pun juga tak luput dari gangguan. Malamnya saat makan malam, tak seorang pun yang percaya dengan perkataan si bocil tentang apa yang sudah ia lihat sebelumnya. Lalu, selesai makan malam, Heather merasa tak nyaman dengan cermin yang ada di kamarnya, karena ia merasa jika cermin itu seolah-olah terus mengawasinya. Karena merasa seram, Heather pun mengajak saudaranya yang bernama Dawn untuk membuang cerminnya agar merasa lebih baik. Keesokan harinya, tukang sampah segera mengambil cerminnya dan langsung menghancurkannya. Seketika membuat Dawn menjadi muntah darah karena ada pecahan kaca yang tersangkut di tenggorokannya. Di sisi lain, Ed dan Lorraine merayakan sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun Ed. Di acara itu juga, Judy juga mengajak pacarnya yang bernama Tony. Tony dulunya adalah seorang polisi dan memutuskan untuk pensiun, dan Tony tak mau memberitahukan alasannya. Tony kemudian bertemu dengan seorang polisi bernama Brad, di mana Brad sering membantu Ed dan Lorraine dalam segi keamanan. Contohnya di film Conjuring ke-1, di mana ia tergigit di bagian pipi saat membantu Ed menjalankan proses ruqyah. Di waktu yang sama, Judy yang ada di kamar sedang nostalgia dengan barang-barang lamanya. Namun ia kembali mendapat penglihatan dan merasakan hawa mengerikan. Beruntung Tony datang dan penglihatan itu pun menghilang. Tak lama kemudian, Lorraine datang dan meminta Tony untuk menemui Ed yang sedang mencarinya. Lorraine ternyata sudah tahu jika barusan Judy mendapat penglihatan. Meski begitu, Judy yakin jika ia bisa mengatasinya dengan ajaran Lorraine selama ini. Tony yang bertemu dengan Ed diajak tanding main pingpong yang ujung-ujungnya dimenangkan oleh Ed. Setelah semua pergi mengambil minum, Tony langsung menghampiri Ed dan Lorraine untuk meminta restu mereka berdua, karena Tony berniat untuk melamar anaknya. Mendengar hal itu, Lorraine pun terharu karena meskipun sudah besar, Lorraine tetap menganggap anaknya masih kecil. Lalu Lorraine pun memberi restu, tapi tidak dengan Ed karena masih belum rela. Tiba-tiba Judy datang dan melihat Tony membawa cincin. Melihat hal itu, Tony pun langsung melamarnya dan tak butuh basa-basi,
Judy pun langsung menerima lamaran itu, membuat Ed akhirnya terpaksa memberikan restunya. Kembali ke keluarga Jack, ia sudah melaporkan kejadian Dawn sebelumnya ke gereja. Tapi seperti biasa, gereja masih belum turun tangan karena masih belum ada bukti kuat. Padahal keluarga mereka termasuk keluarga yang taat ibadah. Hal itu membuat Dawn sangat marah karena bukti muntah darah sebelumnya sudah kuat jika itu ulah dari hal goib. Malamnya, Jack yang hendak tidur mendapat gangguan yang sangat mengerikan karena ia tiba-tiba terbang dan sosok arwah mulai mendekatinya. Sedangkan di waktu yang sama, Heather mencoba melihat rekaman di mana ia tiup lilin sebelumnya. Setelah dicek, ia akhirnya sadar jika ada sosok hantu yang sudah meniup lilinnya. Tapi tiba-tiba sosok hantu laki-laki datang membawa kapak dan hendak menghabisinya. Kejadian itu akhirnya membuat Jack mendatangkan media, berharap bisa mendapat bukti kuat untuk diberikan ke gereja. Namun itu adalah keputusan yang salah, karena semua media tak mendapatkan bukti. Malahan Jack dan istrinya diundang ke podcast TV untuk menjelaskan kejadian di rumah, di mana hal itu semua tak membantu sama sekali. Scene berganti ke Lauren dan Judy. Mereka berdua hendak mencari gaun untuk hari pernikahan. Namun di tengah mencoba gaun, si pemilik toko pergi keluar sebentar. Dan hal itu membuat Judy kembali mendapatkan penglihatannya. Tak lama kemudian pemilik toko kembali. Dan anehnya ia tak merespon saat dipanggil. Yang ternyata itu adalah sosok hantu nenek mengerikan yang mencoba untuk menghabisinya. Beruntung Lauren berhasil menyelamatkannya karena ia sudah merasakan sesuatu yang aneh dari luar. Kasus keluarga Jack sudah viral di mana-mana. Dan akhirnya terdengar oleh pastor bernama Gordon. Ia datang secara sukarela untuk membantu tanpa sepengetahuan gereja. Setelah mendengar penjelasan dari Janet, Pastor Gordon pun mulai melakukan pengusiran setan dengan menyebar air suci di seluruh sudut ruangan. Tapi anehnya air suci ini malah menguap. Seakan-akan setan di sana sudah kebal dengan doa-doa. Hal itu membuat Pastor Gordon langsung pergi untuk meminta bantuan ke seorang pendeta. Sesampainya di lokasi pendeta, Pastor Gordon yang sedang menunggu tiba-tiba diganggu oleh setan yang sebelumnya ada di rumah Janet. Pastor Gordon sempat melawan, namun itu semua sama sekali tak ada pengaruhnya. Pada akhirnya setan berhasil mengalahkan Pastor Gordon yang membuat dirinya tewas mengenaskan. Kematian Pastor Gordon langsung terdengar oleh Ed dan juga Lauren. Mereka berdua menghadiri pemakaman pastor dan mereka sudah menganggapnya sebagai keluarga. Sebelum pulang, Judy menyentuh peti mati pastor yang seketika memberikan penglihatan. Judy juga mendapat informasi dari seorang pendeta di sana jika kematian Pastor Gordon berlokasi di Pennsylvania. Keesokan harinya, Lauren kembali mendapat penglihatan tentang kalung anaknya yang berada di kolam darah, menandakan jika Judy berada dalam bahaya. Singkat cerita, Ed, Lauren dan juga Tony sampai di kediaman Jack. Kedatangan mereka membuat keluarga Jack tenang karena menganggap mereka akan membantu keluarganya. Tapi setelah bertemu dengan Judy, mereka memutuskan untuk pulang dan tak mau membantu. Hal itu membuat Judy marah
dan tetap memaksa kedua orang tuanya agar mau membantu. I don't know why I'm here. I mean, that's what you'd always tell each other when there was a family. We can't stay. Pada akhirnya Ed dan Lauren menuruti perkataan anaknya dan segera membantu keluarga Jack. Di tengah ketakutan, Ed mencoba mencairkan suasana dengan memasak pancake, dan Tony akhirnya menceritakan alasannya keluar dari polisi karena diakibatkan ia hampir tewas saat bertugas, sehingga ia takut jika tak bisa bersama dengan Judy lagi. Tak lama kemudian, Lauren dan Judy merasa ada yang aneh di lantai 2. Lauren segera naik dan melarang Judy untuk ikut. Di atas, Lauren sempat mendapat gangguan hingga akhirnya ia mendapat penglihatan. Lauren kemudian segera memberitahu Ed jika di rumah itu ada 3 arwah, yang aslinya arwah ini mengelilingi area perumahan ini. Arwah itu terdiri dari pria membawa kapak yang sudah menghabisi istri dan mertuanya karena istrinya ketahuan selingkuh di masa lalu. Namun ketiga arwah itu hanyalah alat yang dikendalikan oleh sesosok iblis yang lebih kuat, dan Lauren masih belum tahu apa tujuannya. Di waktu yang sama, Judy dipanggil oleh ibunya yang ada di atas dan sudah dipastikan itu adalah ulah dari para hantu. Judy terus mengikuti suara ibunya sampai ke loteng, di mana ia melihat cermin yang sebelumnya sudah terbuang dan hancur lebur. Judy nekat menyentuhnya. Seketika si hantu langsung mengganggu Judy, berniat untuk mengambil jiwanya. Beruntung Lauren berhasil datang tepat waktu. Lauren kemudian naik ke loteng dan dibuat sangat terkejut karena ia melihat cerminnya masih ada. Ed dan Lauren kemudian memberitahu jika cermin itu sudah ada saat mereka masih muda. Namun mereka tak berani kembali setelah hampir kehilangan anaknya. Ed kemudian berencana untuk membawa cerminnya ke rumah, karena hanya di sanalah mereka bisa menghalau si iblis untuk keluar dari cermin. Setelah itu, Jack dan Ed segera membawa cerminnya keluar, dan anehnya cermin itu menjadi lebih berat saat akan diangkut ke mobil. Di waktu yang sama, Tony juga ikut diganggu, serta kondisi Judy yang mulai memburuk. Lauren yang kembali ke kamar sudah mendapati Judy yang sudah kerasukan. Judy sudah mulai kehilangan kesadarannya, dan ia langsung mengajar semua orang yang mengganggu jalannya. Lauren yang terpental ke basement dikejar-kejar oleh hantu kapak, hingga akhirnya ia berhasil diselamatkan oleh Tony yang mencoba masuk ke dalam lewat basement. Setelah semua berhasil selamat, mereka bertiga pun langsung pergi ke loteng dan segera menyelamatkan Judy yang sudah guntang diri sebelum terlambat. Setelah berhasil diturunkan, Judy sempat tak bernafas, hingga akhirnya berkat bantuan Ed dan juga Tony, Judy berhasil sadar kembali. Tapi hal itu membuat si iblis menjadi marah, dan cermin yang ada di depan mereka langsung berputar sangat cepat. Sedangkan doa-doa yang diucapkan oleh Ed tak ada pengaruhnya sama sekali. Kaca itu mulai mendorong mereka semua mundur, membuat keadaan mereka pun terpojok, hingga akhirnya mereka satu keluarga pun bersatu dan mulai melawan balik, sehingga iblis cermin pun berhasil dikalahkan
dengan doa yang dilantunkan oleh mereka semua. Setelah kejadian itu, keluarga Jack bisa tenang kembali dan masih dekat dengan keluarga Ed meskipun kasusnya sudah selesai. Lalu cerminnya diletakkan di dalam rumah Ed agar penunggu cermin tak bisa keluar lagi. Lalu Judy akhirnya menikah dengan Tony, dihadiri oleh banyak orang termasuk keluarga yang sudah dibantu oleh Ed dan Lauren di film sebelumnya. Di acara dansa, Lauren mendapat penglihatan masa depan jika mereka akan hidup tenang sambil bermain bersama cucu mereka nanti. Di akhir film diperlihatkan jika pada umur 74, Ed mengalami stroke berat dan lumpuh sehingga Lauren selalu merawatnya. Hingga akhirnya Ed meninggal dunia 5 tahun kemudian. Lauren juga pada akhirnya meninggal dengan damai di umur 92 tahun dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film The Conjuring Last Rites 2025. Bagaimana? Sangat seram bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.